Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Azaria Sabrina, absen 10 dari kelas 11 MIPA 1 dari Sekolah 97 Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas biologi mengenai organel sel dan fungsinya. Di sini ada replika sel tumbuhan yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil yang menyusun setiap organ pada tumbuhan. Fungsi sel tumbuhan tersebut antara lain, pertama, sebagai penyusun tumbuhan, yang kedua, untuk menggerak seluruh aktivitas di dalam tubuh tumbuhan, yang ketiga, untuk memproses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, lalu yang keempat, pembawa sifat genetik pada tumbuhan, dan untuk reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan struktur sel tumbuhan yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, organel sel, dan membran sel. Yang pertama ada inti sel. Inti sel adalah bagian paling dalam dari sel tumbuhan. Nukleus berisi materi genetik utama yang berbentuk DNA. Di dalam DNA tersimpan informasi genetik yang berbentuk polinukleotida. Fungsi dari inti sel adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel yang berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Informasi genetik ini nantinya akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Struktur inti sel terdiri dari yang pertama membran nukleus atau selaput inti atau yang biasa disebut karioteka. Yang kedua ada nukleoplasma atau yang disebut kariolimfa. Yang ketiga ada kromatin dan kromosom. Lalu nukleus atau anak inti. Dilanjutkan dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma terkandung banyak air dengan presentase sebesar 80%. Sitoplasma biasanya tidak berwarna atau bening. Fungsi sitoplasma adalah sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Di dalam sitoplasma terdapat sitosol dan organel sel. Lalu saya akan menjelaskan apa itu sitosol dan organel sel. Yang pertama sitosol. Sitosol merupakan cairan kental yang terdiri dari air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Fungsi dari sitosol sendiri adalah sebagai sumber bahan makanan bagi sel dan organel sel dan sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan asam lemak. Lalu lanjut ke organel sel. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai macam organel sel. Setiap organel sel memiliki bentuk, karakteristik, dan fungsinya masing-masing. Fungsi organel-organel sel secara keseluruhan adalah untuk mendukung aktivitas sel. Lalu saya akan menyebutkan tentang organel sel. Organel sel yang terdiri dari ribosom, retikulum, endoplasma, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan vakuola. Yang pertama, kita lanjutkan ke ribosom. Ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein sebanyak 40% dan asam ribonukleat atau RNA sebanyak 60%. Terdapat dua jenis ribosom, yaitu ribosom terikat yang biasa bergabung dengan retikulum endoplasma dan ribosom bebas. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Lalu dilanjutkan dengan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti lurangan labirin. Karena dinding atau membran pada retikulum endoplasma terlihat berliku-liku seperti labirin. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar yang permukaannya ditempeli oleh butiran-butiran ribosom. Nah, yang kedua ada retikulum endoplasma yang halus dan permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Lalu fungsi dari retikulum endoplasma adalah sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma, lalu untuk mengangkut sintesis lemak. Lalu yang ketiga sebagai lokasi penyimpanan sebagai senyawa seperti steroid, fosfolipid, dan glikolipid. Lalu kita lanjutkan ke mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang membentuk bulat lonjong. Organel sel ini memiliki dua bagian, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berbentuk berbelit-belit seperti labirin yang disebut dengan krista. Di antara kedua membran luar dan membran dalam, terdapat sebuah celah sempit yang biasa disebut intermembran space. Fungsi dari mitokondria antara lain menghasilkan energi dan merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida dan energi melalui proses respirasi selular.
Di antara kedua membran luar dan membran dalam, terdapat sebuah celah sempit yang biasa disebut intermembran space. Fungsi dari mitokondria antara lain menghasilkan energi dan merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida dan energi melalui proses respirasi selular. Karena fungsinya ini, mitokondria juga dijuluki sebagai the powerhouse of the cell atau gudang penghasil energi pada sel. Lalu kita lanjutkan ke badan Golgi. Badan Golgi atau yang biasa kita sebut aparatus Golgi adalah organel yang berbentuk kantung tipis yang tersusun secara berlapis-lapis. Fungsi badan Golgi adalah sebagai alat sekresi pada sel. Di dalamnya terjadi proses perubahan dari enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Lalu sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Lalu kita lanjutkan ke kloroplas atau plastisida. Kloroplas adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau. Kloroplas juga memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam terdapat stromata dan tilakoid. Stromata adalah cairan yang mengisi rongga di dalam kloroplas dan tilakoid merupakan bagian-bagian yang tersusun dari kantung kecil yang ditumpuk secara vertikal di dalam kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Lalu kita lanjut ke vakuola atau rongga sel. Vakuola berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan anorganik. Vakuola memiliki lapisan membran yang disebut sebagai tonoplas. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula, dan untuk mengatur tekanan di dalam sel, lalu menstabilkan tingkat nilai pH dan mengisolasi zat-zat sisa metabolisme sel. Lalu yang ketiga, kita lanjutkan ke membran sel dan dinding sel. Membran sel dan dinding sel merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Membran sel tersusun atas fosfolipid dan protein, sehingga menyebabkan membran sel memiliki sifat selektif permeabel. Fungsi utama dari membran sel adalah untuk melindungi bagian di dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Dengan sifat selektif permeabel, maka membran sel juga berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya suatu zat yang menuju ke dalam atau keluar meninggalkan sel, sehingga zat-zat berbahaya dari luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.